Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muslimatul Husna, NIM A1C319082 dari Program Studi Pendidikan Fisika Reguler C. Di sini saya akan melakukan praktikum Elektronika Dasar 1, yaitu tentang percobaan filter pasif, low pass, dan high pass. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan dari praktikum ini, yaitu setelah melaksanakan praktikum ini, diharapkan praktikan dapat mengidentifikasi pengertian dari filter pasif, low pass, dan high pass dengan benar. Kemudian, dapat menjelaskan prinsip kerja dari filter pasif, low pass, dan high pass dengan benar. Kemudian, dapat mengukur tegangan input atau tegangan puncak ke puncak, kemudian tegangan output beserta G pada sebuah rangkaian filter pasif, low pass, dan high pass dengan benar. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang low pass filter atau disebut dengan tapis lolos rendah. Low pass filter atau tapis lolos rendah merupakan filter yang digunakan untuk meloloskan sinyal listrik yang frekuensi yang lebih rendah. Low pass filter atau tapis lolos rendah juga akan melemahkan sinyal yang lebih tinggi. Salah satu jenis filter pasif adalah rangkaian RC atau yang sering disebut dengan rangkaian low pass filter RC. Kemudian saya akan menjelaskan tentang high pass filter atau tapis lolos tinggi. High pass filter adalah jenis filter yang digunakan untuk meloloskan sinyal listrik yang berfrekuensi tinggi. High pass filter juga dapat memberikan redaman pada sinyal listrik yang berfrekuensi rendah. Seperti halnya low pass filter, high pass filter juga dapat dirancang menggunakan rangkaian RC. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu signal generator sebanyak 1 unit, osiloskop sebanyak 1 unit, multimeter sebanyak 1 unit, resistor berukuran 100 ohm dan 150 ohm, kemudian kapasitor berukuran 0,1 mikrofarad, sedangkan yang saya gunakan yaitu kapasitor berukuran 10 mikrofarad, kemudian project board sebanyak 1 unit, set jumper bus sebanyak 1 unit. Untuk praktikum kali ini kita tidak dapat melakukannya secara langsung karena keadaan yang tidak memungkinkan, tapi kita melakukan praktikumnya secara virtual melalui aplikasi Proteus. Untuk langkah percobaannya, silakan ditonton sampai habis ya. Untuk langkah pertama, kita akan membuka aplikasi Proteus, kemudian kita pilih New Project. Lalu kita pilih next, yes, next, finish. Kemudian kita akan memilih beberapa komponen untuk merangkai rangkaian low pass filter. Untuk pertama kita pilih resistor, kemudian kita pilih kapasitor, kemudian klik OK. Lalu kita pilih generator sinusoidal, kemudian kita letakkan. Lalu kita letakkan resistornya, kemudian kita letakkan kapasitor, lalu kita letakkan ground, lalu kita hubungkan semua komponen. Kemudian kita ubah ukurannya, kita pilih peak to peak, kita rubah jadi 500 mV, atau kalau dijadikan volt itu 0,5 volt ya. Kemudian frekuensi awalnya 10 Hz. Kemudian kita rubah ukuran resistor sebesar 150 ohm. Kemudian ukuran kapasitornya kita rubah jadi, karena 0,1 mikrofarad itu sama dengan 100 nanofarad, jadi kita gunakan 100 nanofarad yang setara dengan 0,1 mikrofarad ya.
Kemudian kita akan melihat gelombang output dan inputnya atau sinyal output dan inputnya dengan menggunakan osiloskop. Kita cari osiloskop. Kemudian kita tempatkan osiloskopnya, yang mana channel A kita gunakan untuk melihat sinyal input atau gelombang input. Kemudian untuk channel B kita akan gunakan untuk melihat sinyal output atau gelombang outputnya. Kemudian kita simulasikan. Untuk channel C-nya kita off-kan dan channel D-nya kita off-kan, dan kita hanya memakai channel A dan channel B. Di sini kita atur. Kita menggunakan tegangan osiloskopnya, kita gunakan sebesar 0,2 volt. Kemudian kita lihat kotaknya terdiri dari 1, 2 setengah, jadi 2,5 dikali dengan tegangan osiloskopnya 0,2, jadi 0,5 volt untuk tegangan inputnya. Untuk tegangan outputnya juga bernilai 0,5 volt. Kemudian kita ubah frekuensinya menjadi 100 Hz. Kemudian kita simulasikan lagi, kita lihat gelombangnya tidak jauh berbeda dengan yang frekuensi yang pertama. Hanya saja terjadi pergeseran, beda fasanya sedikit. Tetap senilai 0,5 volt. Kemudian kita akan rubah ukuran frekuensinya lagi menjadi 1000 Hz. Kita lihat belum ada juga perubahannya, belum ada nampak perbedaan. Kita lihat masih 2,5 kotak juga, masih senilai 0,5 volt. Hanya saja terjadi beda fasa, terjadi pergeseran beda fasanya sedikit ya. Kemudian kita akan rubah frekuensinya menjadi 10.000 Hz. Kita lihat. Nah, ini mulai nampak perbedaan dari gelombang output atau sinyal outputnya. Yang mana gelombang outputnya ini hanya menunjukkan tegangan peak to peaknya dari atas ya, puncak ke puncak yang bawahnya itu hanya 2 kotak, kemudian kita kalikan 0,2 menjadi 0,4 volt lah ya. Kemudian kita rubah menjadi frekuensinya 100.000 Hz. Kita lihat lagi. Lihat itu hanya 0,5 ya. Hanya setengah dari satu kotaknya untuk sinyal outputnya. Kemudian kita rubah lagi frekuensinya menjadi 1 MHz. Wow, itu gelombang inputnya sangat rapat.
Dan untuk gelombang outputnya atau sinyal outputnya itu tidak ada sinyal yang lewat. Kita lihat untuk sinyal inputnya atau tegangan inputnya itu senilai 0,5 volt, sedangkan yang sinyal outputnya atau tegangan outputnya tidak ada sinyal yang lewat. Kemudian untuk menampilkan tanggapan amplitudonya, kita menggunakan probe tegangan voltage. Kemudian kita butuh frekuensi, mode frekuensi. Kemudian kita drag objeknya. Setelah itu kita klik kanan, kemudian kita pilih edit grafiknya, jadi kita pilih R1, oke. Yes. Jadi seperti ini frekuensi cut off dari low pass filter. Ini bentuk grafiknya. Kita juga dapat membuktikannya dengan menggunakan teori, yaitu menggunakan rumus FC sama dengan 1/2pi dikali R dikali C. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat rangkaian high pass filter. Kita hapus dulu ini ya. Komponen untuk membuat rangkaian high pass filter ini masih sama dengan komponen yang digunakan pada rangkaian low pass filter. Hanya saja peletakan kapasitor dan resistornya saja yang berbeda. Kemudian kita pilih gelombang atau generator sinusoidal, kita tempatkan. Kemudian kita pilih kapasitor. Lalu kita pilih resistor. Kita tempatkan, kita klik kanan, kita pilih rotate clockwise, kemudian kita atur, kemudian kita cari ground dan kita tempatkan ground. Kemudian kita hubungkan semua komponen. Di sini pada low pass filter itu C1-nya dan R1-nya, dan untuk high pass filter itu berbeda ya. Posisinya berbeda antara kapasitor, letak kapasitor dan hambatannya. Setelah dihubungkan semua komponen-komponennya, kemudian kita rubah peak to peak menjadi 5 volt dan frekuensi awalnya 10 Hz. Kemudian kita rubah lagi ukuran dari kapasitor, itu menjadi, karena 0,1 mikrofarad itu sama dengan 100 nanofarad, jadi kita menggunakan 100 nanofarad. Kalau untuk nilai resistornya kita menggunakan 100 ohm. Kemudian kita menggunakan osiloskop untuk melihat gelombang atau sinyal input dan outputnya. Kemudian kita hubungkan channel A untuk melihat sinyal input atau gelombang input, dan channel B untuk melihat
gelombang output atau sinyal output. Kemudian kita simulasikan. Lalu kita off-kan channel C dan channel D-nya karena kita hanya menggunakan channel A dan channel B. Kemudian kita lihat sinyal outputnya tidak ada yang dilewatkan. Untuk gelombang outputnya tidak ada sinyal yang dilewatkan. Untuk sinyal input atau gelombang inputnya, untuk peak to peak-nya ada satu kotak. Kemudian kita gunakan untuk tegangan osiloskopnya itu 5 volt, jadi 1 dikali 5, satu kotak dikali 5 volt itu sama dengan 5 volt. Jadi untuk tegangan inputnya itu bernilai 5 volt, sedangkan untuk tegangan outputnya tidak ada sinyal yang dilewatkan, tidak ada ya. Kemudian kita rubah frekuensinya menjadi 100 Hz. Kita lihat lagi, kita simulasikan untuk melihat gelombangnya. Ternyata lebih rapat dari yang frekuensi yang pertama. Kita lihat masih tidak ada perbedaan. Kemudian kita ubah lagi frekuensinya menjadi 1000 Hz. Kita simulasikan lagi. Baru nampak ya untuk sinyal outputnya, tapi hanya terlihat sedikit, tidak sampai setengah kotak. Kemudian kita rubah lagi frekuensinya menjadi 10.000 Hz. Mulai tampak sinyal outputnya. Untuk sinyal inputnya masih tetap sama ya, tegangan inputnya masih tetap 5 volt, dan untuk tegangan outputnya setengah kotak itu. Kemudian kita rubah frekuensinya menjadi 100.000 Hz. Kita lihat gelombangnya. Untuk sinyal input dan sinyal outputnya sama ya, nilai tegangannya sebesar 5 volt karena terdiri dari peak to peak-nya hanya satu kotak, jadi 5 volt. Kemudian kita rubah lagi frekuensinya menjadi 1 MHz. Kita simulasikan. Kita lihat ternyata masih tetap sama, tegangan input dan outputnya senilai 5 volt. Kemudian kita untuk menampilkan tanggapan amplitudo dari rangkaian high pass filter ini, kita hapus dulu osiloskopnya, kemudian kita pilih probe tegangannya, voltage, kita sambungkan, kemudian kita pilih mode frekuensi untuk melihat frekuensi cut off-nya. Kita drag objeknya, kemudian kita klik kanan, kita edit grafik, kita pilih C1, oke, yes. Jadi ini bentuk grafik dari rangkaian high pass filter. Jadi semakin besar frekuensi maka akan diteruskan, kemudian semakin kecil frekuensi maka sinyal akan diredamkan oleh high pass filter.
Jadi ini ya, lebih kurang kemungkinannya frekuensi cut off-nya itu 14, sekian ribu atau 14, sekian K. Kemudian kita dapat menghitung frekuensi cut off ini dengan menggunakan rumus secara teori, yaitu Fc sama dengan 1/2pi dikali R dikali C. Oke, sekian percobaan dari filter pasif low pass dan high pass dari yang saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat mencoba di rumah. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Saya Sri Muslimatul Husna mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.